selamat bertemu kembali, Mbak Puspa. Gimana kabarnya sekarang? Atau kondisinya gimana sekarang? Eh, Alhamdulillah sih udah better ya dibanding pas awal-awal. Itu awalnya gimana? Apa yang dirasakan sehingga bisa memutuskan untuk kemudian mengambil langkah untuk PCR? Apa yang dirasakan? Awalnya karena eh gue tuh ngerasain gejalanya, udah gitu pas sebelumnya itu gue emang ada kontak sama yang apa namanya? Ya gitulah kerajaan gejala-gejala khas COVID banget gitu kan. Jadi akhirnya gue nanya-nanya ke teman-teman, terus mereka yang pada nyaranin, udah lu harus apa di swab gitu-gitu kan, karena lu ada kontak, terus juga lu ada gejala. Jadi ya Itu jaraknya berapa lama istilah setelah merasakan ada yang apa ya, yang nggak enak di badan, kemudian memutuskan untuk PCR? oh, ngerasain gejala itu kan Jumat ya, terus PCR-nya Senin. Benar. Berarti 3 hari ya pasca Heeh, merasakan badan nggak enak itu. Setelah heeh. mengetahui itu apa yang dirasakan? Setelah Ternyata mengetahui hasilnya hasil positif, PCR-nya, PCR-nya itu gimana? Apa yang dirasakan secara psikologis ya? ya itu kan di tesnya itu kan hari Senin, Mhm. hasilnya itu besoknya, Selasa sore malah. Itu Ya keluarnya itu hasilnya nunggu ya? hasil PCR. Keluar hasilnya itu dari Jumat kan tes. Jumat itu Senin, gejala ya, PCR-nya Jumat itu Senin. gejala, baru nanti tesnya hari Senin. Heeh, Ya, terus heeh. keluarnya, Hasilnya keluarnya Selasa, hasilnya Selasa sore. Selasa sore. Hasilnya ternyata positif. Mhm. Itu gimana itu? Siapa Hasilnya dulu? positif. Apa yang kau rasakan? Apa yang dilakukan pertama kali? Atau siapa orang yang mendampingimu pertama kali ketika mendapatkan hasil yang positif dari hasil PCR-nya? Oh, enggak, awalnya pas Senin itu kan antigen dulu, antigen reaktif gitu kan. Itu gue udah kayak gimana ya, Mbak, eee, padahal sebenarnya gue udah prepare gitu ya, maksudnya dengan kemungkinan ya kayaknya sih Covid gitu ya, tapi udah prepare, bismillah aja deh gitu kan. Karena kan emang ya sebaiknya emang dites lah gitu kan. Terus pas jebret dikasih tahu, "Bung Puspa ini hasilnya reaktif, Mbak harus di PCR," gitu kan. Antigennya kan di kantor, cuma PCR-nya itu di tempat yang udah kerja sama gitulah gitu kan. Nah itu pas udah reaktif langsung nggak tahu ya kayak lemes, terus langsung istighfar, terus ya udah tiba-tiba air mata tuh netes gitu, Mbak Hep. Kenapa sampai nangis? Apa merasa sendirian atau merasa gimana? Padahal kan awalnya dirimu udah prepare banget kan untuk hal-hal kayak gitu. Iya, ya nggak ngerti ya, kenapa ya, kayak gini loh, kayak gue tuh ngerasa kayak yang, apa, ini kan Covid kan dari tahun ya kan sekarang kan udah setahun lebih gitu ya. Gue Mm-mm. tuh kayak yang nggak bisa nerima gitu, Mbak. Kok Mhm. bisa ya gue kecolongan gitu kan. Padahal, Kalau sudah ketat apa banget namanya ya menjalani prokes ya. udah jaga prokes, nggak pernah mana-mana. Paling apa, keluar itu paling cuman ke kantor gitu ya, WFO seminggu sekali lah gitu kan. Ya keluar juga paling cuman buat beli makan dan selalu pakai masker ya. Mm-mm. Soalnya gue pernah tuh lupa namanya orang ya gitu, tapi karena itu lupa, akhirnya ngeh gitu ya, kok ini mulut kok nggak diapa-apain kan. Saya balik lagi, Mbak, padahal itu saya kan di atas gitu kan, udah turun nih ke bawah, udah mau hampir jalan ke jalan lah gitu. Terus gue tuh selalu milih untuk balik lagi ke kamar buat ngambil masker, walaupun capek ya, agak capek ngos-ngosan. Itu sampai 3 atau 4 kali ada begitu. Itu hari Jadi Selasa itu. sebaiknya gue ngerasa kalau lupa Mm-mm. aja gue jalan, tapi gue milih nggak mau ngambil resiko gitu, Mbak. Mm-mm. Artinya dirimu Apa? kan sangat Kenapa? ketat kan menjaga apa protokol kesehatan itu, tapi kena juga gitu ya.
iya udah berusaha gitu ya. Tiba-tiba pas jegrek antigen reaktif harus PCR Mbak gitu kan. Ya nggak tahu kayak yang nggak tahu tiba-tiba netes aja air mata gitu kan. Itu siapa orang Gitu. pertama kali yang kau beritahu ketika hasil PCR-mu itu positif? Ya kebetulan dari pagi itu kan udah WA-an sama teman SMA. Dia emang udah pernah kena sekeluarga gitu kan malah ya. Dan dia juga kayak gitu mendapat perlakuan dari apa tetangga gitu-gitu kayak yang dikucilin gitu si temen gua itu. Jadi dari pagi WA-an gitu, terus udah Pus lu periksa gini gini gini. Begitu antigen jebret reaktif, udah gue langsung kirim tuh hasilnya gitu kan. Oh ini hasil gue begini gitu kan. Terus dia langsung nelfon gue gitu kan. Ya udah gitu kan karena dia udah pernah mengalami gitu kan. Ya udah nyuruh gue apa namanya? Nyuruh gue buat nenangin diri dulu itu pertama gitu kan. Udah lu nenangin dulu dulu, minum air hangat, tarik nafas, istighfar gitu-gitulah gitu kan. Jadi lumayan lama tuh ngobrol gitu kan. Terus si temen gue itu sampai bilang, lu gimana sih? Lu kemarin-kemarin kan sukanya mengatin teman-teman yang kena COVID gitu-gitu. Nah ini giliran lu yang kena, kenapa lu jadi kayak gini gitu kan? Gitu sih. Bahwa ketika itu datang pada diri, walaupun sudah siap, tapi tetap aja ya masih shock ya, karena memang ini sesuatu yang nyata dan tidak bisa dianggap remeh. Nah, aku dengar juga dirimu juga harus melaporkan itu ke kantor kan pada saat. Iya. Nah, itu apa yang kau lakukan dan apa reaksi teman-teman kantor pada saat itu? Iya, jadi pas di Senin itu gue juga langsung sempat denger ya gue nya gitu kan. Saya langsung air mata tuh terus ngucur gitu kan. Aduh ini jadi meler lagi nih. Mata sampai sembab, Mbak. Terus di saat gue lagi begitu, selain teman SMA juga kan ada teman kosan yang nyemangatin gitu kan, ajak bercanda gitu-gitulah. Itu beberapa orang bolak-balik nyamperin ke ruangan. Itu dirimu masih Mereka masuk pada ngomong, kantor ya? Pak Pusat tuh masih di sini? Kenapa? Masih masuk kantor ya posisinya? Pas Jumatnya gue WFO, Mbak. Oh, WFO pas jadwal WFO. Iya, pas udah mulai ngerasain gejala itu kan, badan agak anget, enak sama rada pusing. Itu gue udah mulai curiga. Ditambah pas setelah itu langsung batuk, meler sama gitu. Nah, Ya, tapi mendapatkan hasil itu, pas mendapatkan Senin hasil itu gue sempat dengar beberapa pada balak. Itu kan Itu pasti Senin aja gue udah mendapat perlakuan begitu dari beberapa orang yang gue sempat dengar kayak istilahnya gue tuh disuruh langsung. Belum yakin itu positif kan padahal. Iya, baru antigen kan di kantor kan. Iya. Nah, sementara beberapa orang tuh kayak yang istilah gini loh ya, dari bahasa mereka lah kasarnya mah kok nih orang masih di sini aja sih? Malah kayak yang kayak dikatain tuh gue tuh kayak yang malah sengaja diam lama di kantor, padahal harusnya langsung cus gitu ya ke tempat yang buat PCR. Kenapa nih anak masih di sini aja sih? Nih anak mau nularin virus apa di kantor? Sampai begitu, Mbak Hep. Ada tuh gue sempet dengar beberapa Sampaikan orang. langsung sama mereka. Itu kan kenapa? Disampaikan langsung sama mereka pada diri. Gue nya ya cuma dalam hati aja, Mbak. Pengen nojok rasanya sih. Dalam hati gue cuma gini ya. Nih teman-teman gue nggak lihat apa ya? Mata gue lagi sembab. Kok mereka nggak nanya sih? Kenapa Mbak? Kok lu nangis gitu kan? Harusnya gitu ya Mbak. Ini nggak ada yang nanya seingat gue. Cuman mempertanyakan, loh, officer kan masih sini, kok nggak ke ini PCR gini gitu. Ayo Mbak, buruan bla 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 bla. Ya Allah. Pada ya saat itu di Rabbi. ruangan ada siapa saja? Ada berapa orang? Kosong. Itu saya di ruangan gue ya. Kosong. Gak ada orang. Nah, terus elunya sendiri mendengar mereka ngomong itu di mana? Ya gitu Mbak. Gue kan lagi teleponan sama teman yang nyemangatin. Jadi gue cuman, bengong. Iya, gue mau ke sana, mau PCR. Iya, bentar. Ini gue jadi susah gitu untuk ngomong, Mbak.
gue di dalam hati cuman, ya Allah kok nih orang-orang gini amat ya ke gue ya, nggak lihat apa mata gue nih sembab gitu kan. Mereka kok nggak nanya, kenapa Mbak kok lu nangis gitu kan. Dan Maksudnya sampai gue dengan pulang, dirimu sendiri tidak sempat ada yang mengajak bicara atau menenangkanmu pada saat itu. pada begitu orang-orang. Pada nyuruh lu ngapain di sini lama-lama, kasarnya gitu sih. Lu jangan nularin virus ya gitu. Ya Allah. Itu kenapa Iya. dirimu memutuskan masuk padahal kondisimu juga sudah drop pada saat itu? Kenapa memutuskan masuk? Ya kan harus tes antigen di kantor, Mbak Heb. Jadi gue kebutuhannya Senin itu untuk tes antigen di kantor. Karena di kantor gue itu tiap hari emang ada yang standby gitu untuk itu. Kalau hasilnya reaktif baru lanjut PCR gitu kan. Nah udah. Jadi lu masuk itu hanya untuk gue tuh sampai ya, dengan apa swab antigen tadi ya sebenarnya untuk memastikan karena kondisimu sedang drop. Tetapi di kantor kamu mendapatkan perlakuan seperti itu dari teman-teman di kantor. Yes. Ya, begitu. Itu nggak ada satu orang pun kemudian yang menemani atau setidaknya mendampingi lah pada saat itu apa yang harus kau lakukan. Karena kan dirimu juga sendiri di Jakarta kan? Keluarga juga jauh kan? Nggak ada. Yang keluarga tuh orang bolak-balik. Nggak ada. Ada gitu pertanyakan, kok masih di sini sih Mbak? Kan harus segera PCR gitu kan. Lu jangan, gue sempat dengar Mbak, gitu. Gue lupa lah ya siapa yang ngomong. Ya gitulah, jangan nularin virus dong. Kayak gitulah kasarnya mah. Coba Mbak, kayak gimana perasaan lu? Iya. Gue langsung dek, terus sampai akhirnya ya kan teman gue nyuruh menenangin diri, minum air putih hangat, sama kalau bisa sholat dulu gitu ya. Itu sampai terakhir akhirnya gue jawab gini ya, ya Mbak, gue mau sholat dulu nih gitu. Agak jutek gue dengan si mata Mbak. Udah gue langsung dalam hati gini ya, gue kan di ruangan gue sendiri kayak kosong, terus gue sampai nggak boleh sholat gitu kan, maksudnya gue harus sholat di mana gitu kan. Dalam hati sih gitu Mbak, gue nggak bisa untuk apa ya kebalas omongan orang-orang gitu. Ya udah, sholat juga kayak nggak tenang sih Mbak, namanya diburu orang-orang ya. Pas gue baru beres sholat dia langsung ada lagi orang yang nyamperin. Loh, Mbak belum berangkat? Iya ini gue mau berangkat kayak gitu kan. Udah beneran lah mati, ya Allah gue sholat aja jadi nggak tenang gitu ya karena diburu-buru. Begitulah Mbak. Itu di Senin, hari Senin gitu kan. Terus ngegokar kan. Itu gue biasanya kan kalau dulu itu kalau namanya ngegokar gitu gue pasti biasanya di sebelah driver gitu ya. Itu karena gue kondisi begitu, gue 2 kali ngegokar ya. Gue sama sekali nggak berani, langsung gue harus duduk belakang. Dan mata yang sembab, si Mas gokarnya tuh sampai sempat nanya, Mbak sedih kenapa Mbak gitu kan sambil ngeliat dari kaca spion. Itu kadang gue masih nggak berhenti lah gitu kan, Mbak sedih kenapa Mbak gitu kan. Udah kan ternyata pas nyampe tempat PCR-nya itu ya Allah ya Robi, orang banyak banget Mbak Heb ngantri, entahlah itu jumlahnya berapa, banyak banget. Dari mulai di pintu luarnya ngantri dulu kan, terus di pintu masuk ke dalam gitu kan, itu juga ngantri lagi gitu. Itu entahlah jumlahnya berapa orang. Maksudnya gini ya, gue sih cuman itu kan gue udah agak tenang ya, walaupun belum 100% gitu kan, mata masih ngucur. Cuman maksud gue di dalam hati, ya Allah ya Robi, pas nyampe tempat dia, ini orang kok banyak banget ya, sebanyak ini kah gitu kan. Maksudnya kan itu kan bikin gue kaget juga gitu kan. Coba kalau saya gue tadi langsung itu begitu itu langsung ke sini, lah coba gimana Mbak? Ya nggak sih? Ya Allah. Terus di hari Selasanya, pas yang gue masih nunggu hasil PCR-nya gimana, itu kan lama ya, sore tuh gue baru dapat tahu. Itu kan kalau nunggu kayak gitu kan kayak gimana ya, lama banget berasa lama banget gitu kan, kayak nunggu seabad lah gitu. Di saat gue masih nunggu, tiba-tiba jebret, masih siang tuh ya, ada yang japri gue, teman kantor, cewek. Awalnya tuh dia, ya biasa lah ya, nyemangatin, cepet sembuh ya, gitu-gitu kan. Apa namanya, semoga hasilnya negatif gitulah awalnya kan. Gue pikir kan, oh ya udahlah nyemangatin gue. Tiba-tiba dia ngomong gini, lu kemarin ini ya
enggak, gara-gara itu gue gini, gue nanya ke dia kan, "Oh lu kemarin lihat," dia bilang dia kemarin di kantor ada gitu, terus gue bilang, "Oh maaf ya gue nggak ngeh," gitu kan. "Terus lu lihat gue pas gue lagi mewek?" Gue nanya gitu kan. Nah, dia bilang gini, eee, "Gue dengar dari orang-orang," katanya, "lu katanya nangis-nangis ya di ruangan lu." Setelah itu dia ngata-ngatain gue, dan Astagfirullah. kata-katanya adalah intinya Ngapain intinya, gitu dia eee, ngapain apa dibunuh? intinya dia ngomong gini, Mbak, "Lu ngapain sih lama-lama di kantor? Kan lu harusnya kan lu langsung cus tuh ke itu buat PCR. Lu ngapain lama-lama? Berapa jam tuh kemarin lu di kantor? Apa istilahnya malah diem 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 baik gitu kan. Eh eh, gua masih diem gitu kan. Terus lu harusnya turun. Ya kadang lu nularin virus di kantor. Nah, begitu dia ngomong gitu kan gue nggak terima tuh, akhirnya gue jawabin lah panjang lebar gitu, jelasin kondisi gue lagi shock segala macam gini-gini. Orang shock tuh mana ada yang bisa mikir gitu kan. Gue tuh terima telepon dari beberapa teman yang nyemangatin gue, nyuruh gue minum air hangat, kalau bisa sholat dulu. Saking gua kesel tuh terakhir gua ngomong gini ke nyir itu, "Udah leh, kalau lu nggak tahu behind the story-nya, lu nggak usah ngomong ngasal, nggak usah negative thinking," gitu kan. Gua saking keselnya tuh ya, gua jepretin ngomong gitu kan. "Ya komen apa-apa Mbak, minta maaf." Alhamdulillah nggak sama sekali. Gua bilang cuman dalam arti ya, sebenarnya pengen ngomong cuman dalam arti waktu itu, "Ya Allah nih Sekarang orang ngomongin ya," aja, gitu. sekarang "Kok ngomongin. gini banget sih ke gue?" Kenapa? Sekarang omongin aja, omongin. Sampaikan. Iya, dalam hati gue cuma ngomong gini ya, "Ya Allah nih anak ya," gitu, "teman kantor," gitu kan, "kok ngomongnya sampai gitu ya?" Gitu kan. Gue sempat jawab mah Hep gitu kan, maksudnya, "Kok gue disangka nularin?" Gitu kan. Kan emang banyak teman-teman kita di kantor, udah banyak banget yang kena Covid sebelum gue gitu kan. "Kok lu malah nuduh gue mau nularin virus? Gue nggak ada niatan ya buat nularin virus," gitu kan. Siapa "Amit-amit dah," juga gitu, yang mau kayak gitu. tertular ya? Iya gitu kan, ya siapa juga sih orang yang mau sakit, nggak ada ya, cuman orang gila kayaknya yang mau sakit gitu kan. Udah, terus gue bilang gitu kan terakhir tuh, "Kalau lu nggak tahu behind the story-nya, udah deh lu jangan ngomong ngasal, jangan negative thinking." Tapi dalam hati tuh gue ngomong gini ya, "Nih anak kok gini banget ya, kok nyinyir banget sih ke gue?" Padahal di awal kan dia nyemangatin gue gitu ya, tiba-tiba nyinyirin. Terus udah gitu, apa namanya, eee, maksud gue gini, "Apa lu tuh harus ngerasain dulu kali ya," gitu kan. Entah lu, apa mungkin keluarganya, dia kan udah biasa ya berkeluarga, punya anak gitu kan. Apa mungkin anak lu gitu harus ngerasain dulu. Terus misalnya gejalanya sampai ke maaf ya gitu kan, berat, gimana lah sampai nggak bisa napas banget atau gimana. Apa dia harus kayak gitu dulu, dia atau keluarga ngalamin gitu baru dia istilahnya ya nggak gitu kan. Kok sampai dalam hati itu, Mbak. Gua pengen Oh, sebenarnya ngomong iya. langsung ngomong gitu di japri, cuman iya dalam hati doang gitu kan. Saking Iya. keselnya gitu, "Ini orang kok gini," terus karena gua saking nggak kuatnya tuh ya, gua juga belum tahu hasilnya positif atau negatif, akhirnya sih gua curhat, Mbak. Gua memilih untuk curhat ke beberapa orang dari hari Senin ya. Cuman hari Senin itu gua masih curhat ke satu orang. Mereka atasan saya sih gitu kan. Selasa juga akhirnya gua japri aja, gua bilang kan, "Mbak, aku kok dinyinyirin orang ya." "Hah, siapa Pus?" Gitu. Ada tuh satu orang yang sampai, eee, "Siapa sih orangnya? Bilangin aja, sini biar gua tegur," gitu kan. Cuman gua prinsipnya nggak mau sampai nyebutin nama. Gua bilang, "Nggak deh Mbak, gua nggak usah nyebutin nama," gitu kan. Tapi dia nanya, "Siapa? Dia anak mana?" Gitu kan. "Orang lama bukan?" Kayak gitu, Mbak. Jadi ya udah sih gue sempet kayak ngasih nyebutin sih ya, ya udah ya lumayan lama lah gitu kan. Itu sampai sebutin aja pusing, ini biar gue tegur gitu kan. Gitu banget sih ke orang yang lain. Kan kalau yang lain tuh pada paham kan yang di bagian gue gitu ya, pada pada nyupport gua gitu kan. Ya semoga cepat sembuh gitu-gitulah gitu. Kok makanya pas tahu siapa gitu kan, siapa yang orang nyinyirin lu gitu, apa gitu, Mbak. Cuman gua kan prinsipnya gitu, gua nggak mau sampai nyebutin nama. Buat gue itu cukup gue si nyinyir dan Allah yang tahu deh, Allah gitu loh. Tapi Sampai korban sampai
Apa kelapa apa ini? Itu kan udah terlewati ya, artinya kan ternyata dari apa ini sekarang kan lu ada di Wisma Atlet kan sekarang udah. Iya, dari Nah, kemarin. itu dari prosedur itu yang paling berat ternyata menghadapi nyinyiran orang-orang di sekitarmu ya dibandingkan dengan proses Banget. yang harus dilalui. Walaupun yang itu cuma segelintir sih, Mbak. Cuma segelintir ya, tapi itu dahsyat banget tuh. Sakit banget rasanya tuh dituduh orang-orang tuh, lu jangan nularin virus ya di kantor gitu kan. Itu langsung, makanya gue dari Senin sampai Selasa itu gue baper abis, mewek mulu, mata sembab udah kayak gimana tahu udah Senin dan Selasa itu ya. Apalagi pas tahu jebret Selasa dikabarin kan ada yang japri, Pak Puspa ini hasil PCR-nya, Pak Puspa positif. Wah itu juga langsung lagi Mbak, walaupun gak ada prepare ya, astagfirullahaladzim beneran gitu kan. Ya Allah beneran, maksudnya gue tuh sakit bukan karena, kan gue emang ada asma ya Mbak. Gue mikirnya tuh ya gue bunyi ngik itu ya karena gue ada asma gitu loh. Ternyata kan ini karena ternyata positif COVID gitu. Hidung meler mulu. Terus biasanya tuh kalau gue hidung meler itu kalau kena sinar matahari bentar aja itu bisa langsung mampet hidung. Tapi ini enggak ngaruh. Ringan ya, tetapi Terus sudah meler gitu alhamdulillah kan. sekarang dirimu sudah mendapatkan penanganan yang baik, yang tepat juga, walaupun memang tidak secepat apa yang kau harapkan kan dari reaksi dari Satgas COVID-nya sendiri. Tapi gimana kondisinya sekarang? Ini proses sabar. Oh sekarang udah berapa ya Bang? Jadi ya gue ngelakuin beberapa usaha gue lah, kan banyak dapat saran ini itu dari temen, terus juga beberapa teman tuh pada ngirimin kayak obat herbal gitu kan, langsung minta alamat kosan lu mana, sini gue kirimin ini gitu kan, ya gue minum itu gitu. Artinya kan walaupun ada yang nyinyir, ada juga yang baik ya. Sebelum kita akhiri, sebenarnya Mbak Puspa ini sehari-harinya kerja di mana sih atau aktivitasnya apa sih? Karena kita dari tadi sudah bercerita. Yang nyinyir itu coba Mbak Puspa, coba disampaikan sebelum ini berakhir. Gimana Mbak? Gak terlalu jelas. Tadi kan sudah ya banyak diceritakan apa yang terjadi setelah terpapar COVID-19. Tapi kan para sahabat ini belum tahu Mbak Puspa sendiri sehari-hari aktivitasnya apa sih? Karena sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi ini. Siapa? Ceritakan siapa Mbak Puspa sehari-harinya. Gue bukan siapa-siapa sih Mbak. Masih jadi kacung. Ya serius. Gue sih lagi tuh ya aku apa tuh gitu kan. Ya kerja sih Mbak, kerja di salah satu apa namanya ya kayak semacam lembaga negara lah gitu. Ini terakhir kali, apa yang ingin Mbak Puspa sampaikan kepada masyarakat banyak, terutama pada kondisi COVID yang sedang merajalela saat ini? Silakan. Ya sebelum gue yang kena, yang ngalamin nyinyiran, gue ya udah dengar cerita lah ya ada beberapa teman yang dikucilkan sama warga sekitar sampai akhirnya untuk RT-nya tuh ngurusin, tapi akhirnya karena dia sekeluarga ya udah jadi di apa namanya di karantina lah ya, dia kan di Bogor jadi di Lido waktu itu kan dia karena begitu kondisi orang sekitar yang nyinyirin banget lah gitu kan, itu kan gimana istilahnya gimana apa ya itu kan pasti ini banget ke mental kita Mbak, psikologis kita gitu kan, kita jadi down segala macam, boro-boro istilah kita punya semangat, walaupun itu cuman itu, tapi itu karena gue udah itu ngaruh banget. Senin Selasa tuh kan 2 hari itu gue ya baper, mewek mulu gitulah pokoknya gitu. Tapi pas di malam Rabunya tuh ya Selasa malam tuh dari gue nya sendiri sih Mbak yang gue pikir, iya ngapain ya gue ngedengerin omongan nyinyir beberapa orang itu gitu kan, terutama yang japri itu gitu kan. Ngapain ya, kan teman-teman gue yang lain kan lebih banyak yang mensupport
gue gitu kan. Ngapain gue harus mikirin omongan si nyir gitu kan. Jadi guanya tuh udah mulai bisa mikir sendiri gitu loh. Gue nggak bisa kayak dokter terus gitu. Udah cukup 2 hari lama gitu. Boleh apa namanya? Dan itu akhirnya mulai bangkit tuh, Mbak gitu kan. Jadi intinya sih karena gue udah ngerasain gitu ya, perlakuan orang-orang di sekitar kita, entah itu temen kek atau misalnya tetangga atau siapapun itu, walaupun cuma segelintir yang nyinyir dibanding orang-orang yang support kita, tapi itu ngaruh banget. Karena kondisi psikologis orang juga beda-beda kan Mbak Hep gitu kan. Mungkin kalau orang lain mungkin bisa cuek gitu ya, tapi kok ternyata gue walaupun gue udah prepare itu ngena banget langsung aduh sakit hati banget segala macam gitu kan. Jadi intinya ya tolonglah kalau misalnya ada yang lagian kan ini kan udah kemarin udah banyak yang kena terus kan ketika lu tahu ada teman saudara siapapun itu gitu tetangga lu yang kena COVID itu tuh harus disupport jangan sampai ya jangan sampai kayak begitu gitu loh nyinyir lah ngatain orang dipikir apa lu jangan nularin virus dong gitu kan itu kata-katanya begitu jangan sampai begitu jangan bisa kamu nularin virus terus ngucilin apa sampai kayak yang ngejauhin ya gimana sih ibaratnya orang mau nularin virus gitu kan karena gue yang ngalamin sendiri ya pada akhirnya gitu walaupun sebenarnya gue udah lumayan banyak tuh mendengar cerita gue diginiin, gue diginiin, dikucilin, ternyata pas gue yang kena jadi juga nih sama orang segitunya gitu. Padahal itu ngaruh banget kalau menurut gue ya. Jadi kalau misalnya itu, kalau gue sih prinsipnya gini ya, ya kan lu tuh harusnya lu tuh mikir kalau misalnya seandainya gimana kalau seandainya itu terjadi sama gue atau mungkin keluarga gue mungkin yang masih punya orang tua gitu ya atau punya anak gitu kan harusnya mikir ke situ Mbak harusnya tuh gimana kalau seandainya gue yang jeder positif COVID atau mungkin suami istri anak gitu orang tua gitu harusnya tuh mikir ke situ gitu kan jangan mentang-mentang gue mah masih sehat, gue nggak mungkin kena COVID gitu loh. Mungkin orangnya itu mikirnya gitu kali ya, merasa sehat-sehat aja, gue nggak mungkin kena COVID gitu kan. Keluarga gue pasti aman, mungkin gue mikirnya gitu kan. Harusnya tuh mikirnya gitu, gimana kalau seandainya gitu. Tapi ya ternyata begitu, pada nyir itu ya nggak tahu lah, pada begitulah Mbak. Jadi hal yang tersulit itu sebenarnya justru pada perlakuan orang-orang di sekitar ya, itu justru lebih menyakitkan dibandingkan proses untuk pemulihan atau reaksi cepat terhadap paparan COVID-nya sendiri ya. Ya, bagi gue sih gitu ya, itu tuh ya. Langsung jeb banget gitulah. Itu ngedrop banget karunya. Terima kasih Mbak Puspa untuk waktunya, sehat selalu. Semoga apa yang disampaikan Mbak Puspa, yang di awalnya kita belum sempat untuk berkenalan, Mbak Puspa adalah seorang pekerja yang ada di lembaga negara, salah satu lembaga negara yang ada di Indonesia, dan beliau sangat aktif sebenarnya untuk menjaga protokol kesehatan, tetapi tetap terpapar. Semoga sehat selalu dan gitu. Wisma Atlet ini mendapatkan penanganan yang tepat dan segera sehat dan kembali bersama kita semua. Terima kasih Mbak Puspa. Insya Allah. Ya. Mbak juga jaga kesehatan ya. Ya, terima kasih. Ya. Sampai jumpa.